Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada bincang iman Katolik kali ini, kita akan membahas tentang Maria dan Pentakosta. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri, saya adalah Stefani dari kategorial Legio Maria. Nah, saat ini saya tidak sendirian nih dalam membahas tentang Maria dan Pentakosta. Saya ditemani oleh Romo Agustinus Ari Pawarto Okham. Oke, Romo, bagaimana kabarnya Romo hari ini? Masih baik-baik dan tetap dalam perlindungan Bunda Maria. Dalam perlindungan Bunda Maria ya Mo ya. Ini sesuai dengan tema kita pada kali ini ya Mo ya, yaitu tentang Bunda Maria dan Pentakosta ya Mo ya. Nah, Mo, saat Pentakosta sendiri, apa sih Mo hubungannya Bunda Maria dan Pentakosta? Nah, yang seperti yang kita tahu, bahwa Pentakosta itu identiknya dengan turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Lalu apa kaitannya Bunda Maria dengan Pentakosta itu sendiri, Romo? Ya, ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan kaitan antara Maria dan Pentakosta. Pertama, karena hari raya Pentakosta tahun ini itu jatuh pada bulan Maria atau bulan Mei yang adalah bulan Maria. Yang kedua, karena Maria sendiri adalah mempelai Roh Kudus. Yang ketiga, karena menjelang Pentakosta, Maria ada bersama para rasul untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Demikian juga pada hari raya Pentakosta, Maria ada bersama para rasul mengalami Roh Kudus turun atas mereka. Itu beberapa alasan yang bisa membantu kita untuk melihat gandengan antara Maria dan Pentakosta. Oke, tadi seperti yang Romo katakan ya Mo ya, Maria adalah mempelai dari Roh Kudus. Nah, ini berarti Maria itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya Mo. Tapi kenapa tadi Romo juga mengatakan bahwa Maria sendiri ikut bertekun dalam doa bersama para rasul dalam menantikan Roh Kudus. Nah, untuk apa Romo Bunda Maria juga ikut menantikan Roh Kudus sedangkan dia sendiri sudah merupakan mempelai Roh Kudus dan sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini seperti apa nih Mo? Ya. Jadi Maria itu dikandung tanpa noda dosa sejak awal hidupnya. Ya, ia menjadi pribadi yang bersih total dan ia menjadi mempelai Roh Kudus. Jadi pertanyaannya, mengapa Maria masih ada bersama para rasul untuk menantikan datangnya Roh Kudus? Nah, justru di sini tampak bahwa Maria itu seorang yang sangat rendah hati. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus, ia menjadi mempelai Roh Kudus, tetapi dia tidak egois. Dia mau mendampingi, mau menyertai para rasul untuk menantikan datangnya Roh Kudus sebagaimana dijanjikan Bapa melalui Yesus putranya. Itulah yang menurut saya bisa menjadi jawaban yang bisa menjelaskan mengapa Maria sebagai mempelai Roh Kudus masih ada bersama Maria pada saat persiapan maupun juga pada saat turunnya Roh Kudus atas para rasul. Wah, Bunda Maria sangat rendah hati ya Mo ya, meskipun dia sendiri merupakan mempelai Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi tetap mau mendampingi para rasul dalam menantikan datangnya Roh Kudus itu sendiri ya Mo ya. Nah Mo, kebetulan nih Mo, saya ini seorang legioner ya Mo ya. Nah, saat saya menjadi seorang legioner, saya diminta untuk mengucapkan janji ya Mo ya, janji menjadi seorang legioner. Nah, janji itu juga ditunjukkan kepada Roh Kudus Mo. Nah, kenapa sih Mo saya sebagai legioner juga harus berjanji kepada Roh Kudus itu sendiri Mo? Ya. Seorang legioner yang adalah prajurit Maria, yang adalah bala tentara Bunda Maria, wajib untuk berjanji
kepada Roh Kudus. Mengapa? Karena seorang legioner yang sangat mencintai Maria, yang berbakti kepada Maria, tidak bisa dipisahkan dari bakti cinta yang istimewa kepada Roh Kudus. Ya, itu seorang legioner. Seorang karismatik sama. Seorang karismatik itu punya cinta yang istimewa kepada Roh Kudus. Tetapi seorang karismatik Katolik yang sejati tidak bisa memisahkan diri dari cinta dan bakti kepada Bunda Maria. Jadi apakah seseorang itu seorang legioner atau seorang karismatik atau orang Katolik yang masuk dalam kelompok kategorial manapun, kalau mencintai Maria juga sekaligus mencintai Roh Kudus, mempelai Bunda Maria itu. Ya. Oke. Ya, berarti kita semua umat Katolik yang mencintai Bunda Maria juga harus mencintai Roh Kudus itu sendiri ya, Mo ya, berbakti juga kepada Roh Kudus itu sendiri. Nah, Mo, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, ada saran ataupun nasihat nih Mo buat umat sekalian nih Mo. Ya, satu atau dua pesan yang bisa saya sampaikan. Pertama, mari kita belajar dari Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Dia sangat terbuka akan kehadiran Roh Kudus bersama para rasul. Maka seperti Bunda Maria, mari kita juga selalu membuka diri bagi kehadiran dan karya Roh Kudus dalam hidup kita maupun dalam gereja. Dan yang kedua, pada hari raya Pentakosta ini saya mengucapkan selamat hari raya Pentakosta, hari kelahiran gereja. Mari kita menjadi anggota gereja yang sungguh-sungguh dijiwai oleh Roh Kudus. Dan semoga hidup kita ini juga merupakan suatu hidup yang dijiwai oleh semangat Pentakosta baru. Demikian. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah Bincang Iman Katolik episode kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan iman kita tentang Maria dan Pentakosta. Tuhan memberkati. Ave Maria. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Padre, Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como